Halo, kita tunggu Ezra-nya dulu ya teman-teman. Seperti biasa, setiap Senin dan Kamis kita akan melakukan interview ngobrol santai bareng finalis Putra Putri Wisata Indonesia tahun 2021. Sebentar kita undang Putra Wisata Solo-nya terlebih dahulu. Teman-teman, kalau misalnya seandainya jaringan aku kurang bagus, teman-teman bisa komen ya. Jadi biar kita bisa perbaiki jaringannya dulu sebelum lanjut. Ya, semoga interview ataupun ngobrol santai kali ini jaringannya bagus kayak yang seperti sebelum-sebelumnya. Kenapa belum? Aku udah undang loh. Terima. Halo Ezra, aku udah undang Ezra. Terima dong. Kita tunggu Ezra ya dulu ya teman-teman. Halo Rizky, Putra Wisata Jateng 2021. Halo Bang Bramanta. Halo Yos. Halo Ezra, aduh. Selamat. Terima kasih Wah, sebelumnya udah Terima kasih sebelumnya udah mau ngobrol santai bareng aku. Nah, Ezra ya gimana gimana? gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik, Ci. Yosi gimana? Baik. Baik juga alhamdulillah. Gimana pandemi di sana? Pandemi Covid di sana? Puji Tuhan di Tasik itu sekarang menurun lagi. Sempat sih kemarin ada naik, cuman sekarang udah menurun. Puji Tuhannya juga di Tasik itu paling aman sekarang. Berarti udah bisa dikategorikan sebagai zona hijau berarti sekarang ya. Ya, betul. Makanya yang wisuda atau apa di kota Ciamis, di Banjar, di Garut itu gak bisa. Bisanya cuma di tempat saya, di Tasik di sini. Oh gitu. Nah, Ya. Ezra, sebelum kita mulai interview kita kali ini, ngobrol santai kita kali ini, seperti biasanya, seperti finalis yang sudah-sudah, opening number dulu dong. Nama dan Oke. provinsinya aja. Nama dan Hmm. provinsinya aja. Oke. Yejinio Esra Clemens Mayulangkai, Putra Wisata Sulawesi Utara. Begitu bukan? Mantap. Mantap, bagus. Panggilannya siapa sih ini? Ezra atau Jonino atau siapa sih? Esra, di rumah Esra. Ezra. Ezra atau Ezra sih? Aku manggilnya Ezra nggak apa-apa ya. Esra, Esra dibacanya. Ditulisnya Ezra, dibacanya Esra. Berbacanya Ezra. Oke, oke. Iya. Nah, Ezra, ini kan sebagai prestasinya sebagai Putra Wisata Sulawesi Utara. Boleh dong diceritakan gimana kok bisa jadi seorang Putra Wisata Sulawesi Utara? Iya, itu sih lisensi ya, Ci. Kan aku Yosi yang urus. Ini karena ini Nggak, passion pertama yang aku ikutin ya memang di PPWI ini. Jadi aku belum punya pengalaman apa-apa, cuman ini aku jadikan pembelajaran yang paling berharga di PPWI ini. Memang sebelumnya sih ada yang ngajak untuk gabung di pageant lain, cuman yang paling serak di sini.
bener-bener langsung begitu tahun kemarin aku bantu persiapannya Yosi, begitu langsung lihat-lihat sekudernya, kayaknya ini menarik deh. Nah, mungkin udah jalan Tuhan di sini ya, aku ikutnya di sini. Nah, teman-teman, sebelumnya Ezra ini teman aku juga sih. Kita udah pernah ketemu kemarin waktu di Jakarta ya, ya Ezra ya. Ya, Jadi eh, aku deh kayaknya orang yang dia untuk ikut Putra Putri Wisata mewakili Sulawesi Utara, dan Ezra-nya mau, alhamdulillah. Nah, tapi aku mau tanya nih, ya. kenapa sih Ezra-nya mau gitu loh untuk jadi perwakilan dari Sulawesi Utara di ajang Putra Putri Wisata itu. Aku, up, Iya. Kenapa? Kenapa kau mau ikut di ajang ini gitu? Karena kan kalau bisa dibilang ini ajang masih masih baru kan, tahun 2021 itu tahun keduanya gitu. Kenapa ya. kenapa pengen ikut? Istilahnya kan banyak itu pageant-pageant yang udah besar, yang udah punya nama. Kenapa pengen ikut di PPWI? Eh, aku yang lihat dari PPW itu ada menariknya itu ada 4 kategori pemenang. Ada Putra Wisata Indonesia, ada Putra Kebudayaan Indonesia, terus Putra Seni, satu lagi apa ya? Maaf, Itu lagi edukasi. edukasi. Nah, jadi eh, saya pikir mungkin saya bisa meraih salah satunya gitu kan. Terus aku lihat juga ini bagus banget gitu kan, kayak kemarin kemasannya juga sangat menarik, terus bisa bisa dengan putrinya juga sekalian, terus bisa memperkenalkan kebudayaan sekaligus wisata, bukan cuma wisata doang, jadi kebudayaan. Nah, kebetulan aku di sini kan megang kebudayaan juga, ada di bidang saya gitu kan, kebudayaan dan seni itu. Jadi bisa mungkin saya mendapatkan target salah satunya gitu. Dan aku ikut pageant juga mungkin ini merintis pertama untuk terjun ke politik juga. Soalnya banyak seniorku yang jadi politikus itu pertamanya dari pageant dulu. Nah, aku pikir ini bisa jadi jalan bagi saya gitu untuk pertama kalinya sebelum ke politik ya mungkin mengikuti pageant dulu untuk dikenal oleh masyarakat dulu, mungkin untuk pembekalan aku juga ke depannya gitu untuk silsilah atau riwayat aku selama ini begitu, Ci. Nah, Ezra ini kan domisilinya di Tasikmalaya di Jawa Barat ya. Kenapa Ya, pasti mungkin banyak orang gitu yang bertanya, kok orang Tasik, orang Jawa Barat mewakili Sulawesi Utara gitu. Boleh diceritakan mungkin biar teman-teman nggak salah persepsi kali ya. nah, meskipun aku tinggal di Tasik, tapi aku tetap orang Minahasa. Minahasa itu adalah sebuah suku, salah satu suku yang berasal dari Provinsi Sulawesi Utara. Nah, orang Minahasa dimanapun dia tinggal, dia tetaplah Minahasa. Jadi dia ada berhak untuk mewakili provinsi asalnya, sekalipun dia sudah tidak domisili di Sulawesi Utara. Tapi kan dia masih benar-benar berdarah atau bahkan aku kan masih ada marga atau apa. Dan keluarga saya juga mendukung gitu, yang dari Sulawesi Utara. Cuman untuk kemarin pengajuan proposal dan lain-lain, saya malah disuruh ke sana. Cuman karena masih pandemi, jadi aku tidak bisa ke sana dulu. Jadi cuman lewat video call sama email aja. Jadi nggak ini ya, nggak Sleman dusta berarti ya. Berarti memang betul-betul ada darahnya gitu, makanya ingin mewakili Sulawesi Utara dong berarti ya Ezra. Bukan darah lagi, memang lahir di sana. Memang asli keturunan ya. Asli Iya, keturunan. cuman memang asli. Nah, nah Ezra kan kalau ikut pageant ini pasti punya advokasi atau kegiatan khusus yang akan dibawa nanti saat karantina. Boleh dong cerita sedikit mungkin kegiatan Nah, ataupun advokasinya Ezra? kebetulan aku memang aktif banget di organisasi. Jadi untuk badan amal dan lain-lain itu aku pasti bawa advokasinya itu yang tentang yang sudah jalan selama ini, kayak misalkan peduli terhadap korban bencana alam, kayak di Halo Presiden dan Wakil Presiden itu kan sudah berjalan dari 2014 dan sampai sekarang tetap masih berjalan. Jadi saya untuk menggalang dana itu pun udah ada. Jadi misalkan ada bencana alam di daerah mana, saya terjun langsung ke lapangan dan saya mendapat tugas di bagian anak-anak. Jadi selama ini kan yang kita perhatikan itu kayak untuk korban bencana alam itu baju bekas atau apa, tapi kita lupa gitu memikirkan bagaimana traumanya anak-anak. Nah, aku ada di sana. Jadi di pemulihan trauma untuk anak-anak. Jadi menghibur, eh, kayak membacakan dongeng, menghibur mereka gitu, membagikan makanan gitu.
perbaiki Jadi kayaknya mentalnya untuk biar atau jangan trauma gitu berarti ya. iya betul. Psikologisnya Nah, biar gak terbang. Hmm? nah Ezra, tujuan ikut PPWI ini sebenarnya tujuan si Ezra apa sih? Kalau boleh tahu, selain untuk pasti mempromosikan wisata Sulawesi Utara, kira-kira Nah, tujuan lainnya untuk PPWI ini apa? tujuan lainnya untuk sebagai batu loncatan juga untuk terjun ke politik kayaknya. Politik tadi ya. Iya, untuk Kenapa, politik kenapa juga. Soalnya kan kenapa pengen banget ke politik sih? backgroundnya dari keluarga saya memang di politik. Ci. Jadi Oh, gitu. mungkin uh, uh, paling tidak saya juga mencoba gitu keberuntungan di sana. Nah, kalau bicara tentang pageant pasti ada hasil ya. Nah, Ya, kalau dari Esranya sendiri ini target di PPWI seperti apa keinginannya? target saya di PPWI ya mungkin putra kebudayaan, putra wisata kebudayaan. Soalnya saya di Kenapa sini juga pengen jadi budaya? karena itu bidang saya. Jadi kalau misalkan saya bekerja di bidangnya ya dengan sesuka hati gitu kan. Jadi udah paham gitu seluk-beluk. Oh, ini harus begini, harus begini, begini. Udah satu jalur istilahnya gitu aja. Jadi Iya, saya betul. Jadi memang untuk ada di bidang saya walaupun ada gitu. kendala tapi nggak banyak-banyak amat kendalanya ya gitu. Ya, jadi lebih Nah Ezra lebih bisa menghandle gitu. lebih bisa menghindar. Nah Ezra selama terpilih jadi putra wisata Sulawesi Utara pernah nggak sih dapat bulian atau komentar-komentar negatif dari netizen atau mungkin para pageant lovers? Pernah banget sih itu gak di inbox messenger, gak di inbox DM itu benar-benar ada aja orang yang julid begitu. Tapi gak aku hiraukan sih. Ada sih dulu sempat terganggu sih dengan ucapan-ucapan kayak ikutan yang kayak begini itu orang-orang yang negatif atau ikutan kayak putra putri itu orang-orang yang kayak begini begitu. Tapi lama kelamaan saya cerita juga saya ke saudara-saudara saya, ke kakak saya, ke orang rumah cerita. Jangan terlalu mendengarkan lah gitu kan. Kita fokus sama tujuan kita saja. Ada sih bulian kayak gak pantas, kayak gituan juga ada sih, ada beberapa. Tapi balik lagi ke kita sih, bagaimana kita menyikapi. Tapi sempat down nggak sih, sempat down terus rasanya ingin mundurin diri aja gitu, pengen Enggak, gak usah jadi wakil Solo deh gitu. tidak Don. Berarti istilahnya udah jadi wakil Solo ya mau nggak mau ya harus Iya, jalani gitu ya. iya kita udah memulai, kenapa mesti mundur gitu. Jadi kalau misalkan udah terjun, ya udah jangan setengah-setengah gitu. Kita harus serius gitu. Udah diberi kesempatan kan sama Tuhan ada di sana gitu kan. Dari beberapa berkas itu kan dari ribuan berkas orang-orang yang tertolak, saya salah satunya yang masuk, ya kita harus syukuri gitu. Tidak main-main gitu. Nah mungkin kalau kegiatan Ezra selain politik setelah PPWI ini apa sih? Kalau boleh tahu, Ya di organisasi aktif di sana. Setelah mungkin misalkan karantina sudah ingin selesai, ingin mengembangkan lagi kali ya organisasinya ya. ya untuk lebih dikenal masyarakat luas juga. Soalnya organisasi yang saya pegang ini sebentar ya, maaf ya. Oke. Soalnya organisasi yang saya pegang ini kayak benar-benar menjaga keutuhan kota kita. Jadi seluruh suku, seluruh agama itu ada di satu organisasi ini. Jadi kalau misalkan ada ribut antar suku, ribut antar agama, itu kita yang menghandle. Ada bagian keamanan, ada bagian hukum, ada bagian apa-apanya gitu. Di bidangnya masing-masing kita bekerja. Begitu. Dan memang saya Ini seneng banget sih mungkin apa-apa. kenapa? Lanjutin aja. Lanjutin dulu. Dan saya memang seneng banget sih apa yang berbau dengan pemerintahan, dengan politik itu. Saya seneng gitu. Saya memang seneng kalau bahas-bahas kayak gitu. Nah mungkin kan ini Ezra juga udah lihat teman-teman finalis-finalis lainnya dari Aceh, Sumatera Utara, mungkin ya, nah DKI Jakarta. Kira-kira udah punya pesaing terberat nggak sih? Mungkin pernah tersirat dalam hatinya, aduh ini kayaknya calon-calon juara nih. Gitu. Sejauh ini saya belum pernah ketemu langsung dengan salah satunya. Jadi saya tidak mau mengecualikan mereka.
mereka orang-orang luar biasa, mereka putra-putri terhebatnya provinsi mereka. Jadi untuk memandang atau menilai siapa saingan terberat atau terendah, itu saya tidak bisa jawab karena saya belum bertemu langsung dengan mereka. Jadi mungkin itu nanti seiring berjalannya waktu saja di karantina. Karena kita kan tidak tahu aslinya kayak gimana. Nah, teman-teman juga yang ingin bertanya mungkin secara rinci tentang siapa sih Ezra, terus apa sih kegiatannya, boleh tanya-tanya, nanti Ezra akan jawab di kolom pertanyaan. Nah, Ezra akan jawab secara langsung, jadi teman-teman bisa langsung tanya ya. Nah, Ezra, sebelum mungkin ada yang bertanya, kita main kuis dulu, kuis this or that. Jadi ntar aku akan sebutin dua kata, Ezra pilih salah satu kata dari dua yang kata yang aku sebutkan yang mungkin mendeskripsikan seorang Ezra gitu ya. 5 kata aja, nggak banyak-banyak. Boleh. Boleh. Siap ya. Siap. Berwibawa atau berkarisma? Berkarisma. Jomblo atau pacaran? Apa? Jomblo atau pacaran? Jomblo atau pacaran? Jomblo. Selingkuh atau PHP? Apa itu? Selingkuh atau PHP? PHP. Memberi harapan palsu, PHP. Pendidikan atau karir? Pendidikan. Keluarga atau pacar? Keluarga. Keluarga. Nah, mungkin teman-teman yang mau bertanya boleh aja langsung ya. Coba aku cek dulu ya, ada aja yang bertanya ya. Ezra, sebelumnya aku nggak ganggu kan waktunya ini? Tidak. Takutnya ganggu. Tidak. Halo teman-teman yang udah seperti untuk nonton live. Nah, Ezra, selama mulai dari terpilih sebagai putra wisata Sulut dan akan karantina, kira-kira persiapan untuk menuju karantina nasional nanti udah berapa persen nih persiapannya? Aku persiapan kurang lebih udah 80%. Termasuk kayak cenderamata dan lain-lain itu udah saya siapkan semuanya. Kemarin itu sempat baju-baju yang dari sponsor dan dari dikasih orang itu sempat saya buka plastiknya semua. Saya pikir Januari itu jadi karantina. Jadi sudah saya masukin ke koper, ternyata gak jadi, diundur. Ini kemarin juga agak khawatir juga, takutnya itu kan berjamur atau apa. Tapi ternyata pakai apa gitu nanti pewangi atau apa supaya gak berjamur. Jadi tadinya sih mau dimasukin lagi ke plastiknya biar gak ini. Tapi mudah-mudahan gak terjadi apa-apa lah. Soalnya mengingat masih 3 bulan lagi untuk karantina. Nah, mungkin saat menjabat sebagai putra wisata Sulawesi Utara nih, si Ezra ada ketertarikan untuk ikut pageant lain nggak sih aja setelah berakhirnya karantina PPWI? Mungkin mau jadi putra Indonesia atau Miss Indonesia gitu. Tidak, mau fokus ke politik aja. Berarti mungkin PPWI ini ajang perdana dan ajang terakhir ya bagi si Ezra? Mungkin ya. Soalnya usia juga udah mau expired juga ya. Udah mau kadaluarsa juga. Jadi mungkin pasangan hidup kali ya yang jadi pergumulan. Baik. Pengen karena teman-teman kita mungkin belum ada yang ingin bertanya kali ya. Jadi berhubung di sini juga cuaca bagus sih. Jadi tapi aku takutnya ntar jaringannya hilang gitu. Soalnya di sini sering hilang jaringannya. ya, Nah, ya, aku mau tanya nih, quote yang menjadikan motivasi Ezra apa sih kalau boleh tahu, biar kita bisa dengar terus bisa kita terapkan juga kali aja cocok untuk diri kita dan untuk teman-teman lainnya gitu. Yang menjadi motivasi saya ya kesungguh-sungguhan, kerja keras dan keluarga juga. Jadi saya kalau misalkan sudah masuk atau sudah terlibat di dalamnya, saya tidak setengah-setengah. Jadi benar-benar full, benar-benar serius gitu menjalankannya, tidak main-main. Gitu. Bagus banget nih motivasinya. Jadi apapun yang udah kita mulai,
kita nggak boleh mundur ya, harus Tidak diselesaikan boleh dengan diselesaikan. cara Harus sempurna bertahan. berarti. Iya, Nah, Ezra, sebelum kita akhiri, jadi seperti biasa-biasanya saya akan kasih statement. Nah, Ezra-nya akan jawab secara cepat tanpa mikir ya. Jadi ketika saya boleh. sebutkan, Ezra langsung sebut. Saya nggak boleh mikir, terus apa yang keinginan Ezra gitu ya. Jadi saya nggak mau, maksudnya saya nggak peduli mau apapun itu, yang penting itu keinginannya Ezra. Nah, sebelum menutup pembicaraan kita, ngobrol santai kita sore hari ini, terima kasih sebelumnya Ezra udah mau live bareng Ya, aku, udah mau sama-sama. support aku ya. Sebelum sebelum aku akhiri nih, kebetulan Ezra ini seorang Katolik ya, Iya, betul. dan akan menyambut Natal juga. Gimana persiapan Natalnya di tengah pandemi? Untuk tahun ini kita merayakan Natal secara virtual, tidak pergi ke gereja, tidak ada prosesi kayak eh, menyalakan lilin ataupun lagu-lagu kayak kita di gereja biasanya. Cuman untuk tahun ini sedih banget sih rasanya, cuman di rumah saja, paling makan-makan di rumah begitu. Tidak pergi ke Berarti tempat-tempat umum, tidak ke saudara-saudara atau keluar kota itu enggak. Jadi di rumah saja. rumah saja ya. Jadi doa Oke lah, bersama. doa bersama. Sebelum kita akhiri, saya akan kasih satu statement yang akan Ezra lengkapi. Jadi jawabnya cepat, nggak boleh mikir. Iya. Saya mulai ya. Saya namanya siapa sih? Ezra aja ya aku bilang. Soalnya aku nggak hafal nama panjangnya. Ezra Clement Mailangkai. Ezra Clemens Mailangkai. Oke. Saya Ezra Clemens Mailangkai dan saya adalah Putra Wisata Budaya Indonesia. mantap. Yeah. Oke, oke, terima kasih banyak ya udah mau Ya, interview bareng aku. Semoga ya, karantinanya nanti nasional lancar dan kita ya, bisa Tuhan ketemu lagi memberkati. pastinya. Dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dadah. Ya, dadah. Tuhan memberkati, Ci. Ya.